Rambu pertama untuk pakaian muslim dan muslimah adalah alla yakuna fihi tasabbuhun minan nisa'i birrijal walal aks. Nggak boleh pakaian perempuan ya menyerupai pakaian laki-laki, modenya mirip laki-laki, atau sebaliknya pakaian laki-laki dibuat mirip seperti perempuan. Nah, ini yang nggak boleh. Ini rambu yang tidak boleh dilanggar. Sesuai dengan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi SAW la'ana rajul yalbasu libsatal mar'ah. Nabi SAW melaknat laki-laki pakai pakaian perempuan, pakai tank top, pakai rok. Nah, laki-laki pakai rok. Walaupun untuk tujuan hiburan nggak boleh. Makanya hiburan ini hati-hati buat anak-anak kita. Jangan nonton hiburan-hiburan yang ngaco. Ya, hiburan boleh, tidak semuanya diharamkan, dilarang. Tapi kalau tontonannya laki-laki pakai pakaian perempuan lalu bersolek berdandan seperti perempuan, itu haram ditonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Sahabat-sahabat Darabira dan juga para peserta kajian muslimah yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini menjelang siang ya, karena ini sudah jam 10:30 ini. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, senantiasa kita mengingat terus ya nikmat Allah yang luar biasa kepada kita semuanya, termasuk nikmat iman dan takwa. Nah, kalau kita berbicara tentang nikmat iman tanpa takwa, itu tidak akan sempurna. Ya, apa yang membedakan manusia kita ini dari iblis? Kalau kita tidak bertakwa. Iblis itu percaya kepada Allah. Ya, dia juga tahu bahwa Allah itu adalah Tuhannya, penciptanya dan pencipta alam semesta. Tapi iblis itu dikecam dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena dia tidak mentaati perintah Allah. Ketika Allah perintahkan ya, sahabat peserta kajian muslimah, ketika Allah perintahkan iblis itu untuk sujud kepada Adam, dia nggak mau sujud. Dia tidak taat kepada perintah Allah. Ya, dia tahu Allah itu adalah Tuhan. Dia tahu Allah itu Esa. Nah, bahkan dia tahu, dia mengakui bahwa Allah adalah yang menciptakan dia. Sampai dia mengatakan, iblis ini mengatakan apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya. Engkau ciptakan aku ini kan dari api, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, dia merasa apa? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Dia nggak mau sujud, nggak mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ya, kita sebagai hamba Allah ya harus punya distingsi, ada perbedaan antara kita dengan iblis. Kalau hanya sekedar percaya, iblis juga percaya. Tapi kita sebagai hamba Allah ya yang mengaku beriman, kita juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ketakwaan ya adalah bagaimana kita mentaati aturan-aturan syariat Allah dalam urusan berpakaian, tata busana ya. Pak Ustadz, apakah Islam ini mengatur tata busana? Ya, kalau mengatur detil-detilnya tidak.
Itu diserahkan kepada desainer, diserahkan kepada yang ahli busana, ya, ahli penata busana. Mau coraknya, warnanya, modelnya, itu Islam tidak mengatur. Tapi yang diatur oleh Islam adalah nilai-nilai, prinsip-prinsip umum, kaidah-kaidah atau rambu-rambu dalam berpakaian, termasuk batasan aurat. Aurat itu apa sih? Aurat ini adalah sesuatu, ya, anggota tubuh yang harus ditutup. Karena aurat itu kalau tersingkap maka muncullah rasa malu kita. Ya. Ini soal aurat, soal pakaian, ini persoalan yang sejak Nabi Adam alaihi salam dan Hawa itu ketika turun keluar dari surga, itu yang dilakukan pertama kali apa? Ya, mencari daun-daun besar yang lebar untuk menutupi aurat tubuh mereka. Nah, coba baca kisahnya dalam surat Al-A'raf. Itu kan menarik. Fatafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Ya, mereka bersegera, ya, mencari daun-daun yang lebar untuk apa? Nutupi tubuh. Ya, mereka nggak cari makan. Pertama turun ke dunia itu karena telanjang bulat, ya, dalam riwayat, ya. Karena semua kenikmatan di surga itu yang Allah berikan itu dilucuti oleh Allah. Ya. Kenikmatan pakaian, kenikmatan rumah, sandang, pangan, papan. Ini kan 3 kebutuhan dasar manusia, ya kan? Tapi yang pertama kali dicari oleh Adam dan Hawa ketika sampai di dunia, ya, keluar dari surga, itu apa? Bukan cari makan dulu, bukan cari rumah dulu, tetapi dia cari apa? Dia cari sesuatu yang dapat menutupi aurat tubuhnya. Ya. Padahal tidak ada manusia lain selain mereka. Yang ada mungkin binatang. Ya, binatang kalau ngelihat tubuh manusia kan nggak ada refleksnya, nggak ada responnya. Ya. Dan mereka ini kan berpasangan, berdua. Ya. Walaupun ada riwayat yang mengatakan terpisah. Ya, ada yang satu turun di di daerah mana, satu turun di daerah mana, lalu nanti berjumpa, bertemunya di Jabal Rahmah di Arafah. Makanya Arafah itu tempat yang artinya adalah pengenalan. Ada yang mengatakan kenapa disebut daerah Arafah, Jabal Rahmah itu disebut dengan Arafah? Karena dulu disitulah Adam dan Hawa itu berjumpa untuk pertama kalinya setelah terpisah, ya, sejak keluar dari surganya Allah. Tetapi Al-Quran mengatakan kedua pasangan ini, ya, Adam dan Hawa, ketika tiba di bumi ini yang dicari itu apa? Tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Mencari daun-daun lebar untuk menutup aurat tubuh mereka. Subhanallah. Jadi kalau ada yang mengatakan, ya, aurat itu, batasan aurat itu jangan diurus deh oleh agama. Ya, itu bukan urusan Anda ngatur-ngatur tubuh saya. Bukan urusan agama, bukan urusan keluarga, bukan urusan negara mengatur tubuh. Ya, sekarang kan ada gerakan namanya gerakan, ya, liberal, ya, gerakan liberal, feminisme liberal. Mengatakan apa? Ya, tubuh kita adalah, ya, hak otonomi kita. Ya, tubuh kita adalah milik kita. Mau kita apain? Mau kita pakai apa? Mau pindah alat kelamin, ya, transgender misalnya, ya, itu hak-hak kita. Nggak boleh agama, negara, masyarakat mengatur-ngatur. Nah, ini cara berpikir yang salah. Ya. Cara berpikir bahwasanya tubuh kita ini punya hak otonomi atas tubuh kita itu keliru. Tubuh kita ini milik Allah. Ya. Bukan milik orang tua, betul, tapi tubuh kita semua adalah milik Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah, kita semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amal kita, termasuk apa yang kita pakai, apa yang kita ucapkan, apa tindak tanduk perilaku kita, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sahabat Darabira, kajian muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah nilai ketakwaan pertama yang diwujudkan oleh Nabi Adam ya. Ketika tiba di bumi, itu adalah nilai ketakwaan urusan menutup aurat. Subhanallah. Ya. Ini yang kadang-kadang luput dari diri kita. Ya. Soal takwa, misalnya kita peduli kepada halal haram makanan, ya kan? Cari yang bersertifikat atau berlogo halal. Nah, soal takwa itu lebih sering kita asosiasikan kepada minuman, obat-obatan, termasuk kosmetik, harus punya label halal. Nah, itu baru disebut takwa. Tetapi justru yang sering kita abaikan adalah bagaimana tata busana kita ini harus memenuhi tuntunan syariat. Ya, karena syariat menuntut kita untuk apa? Bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Ali Imran. Ya, ayat 100 berapa Mas? 102 itu ya. Atau 101 ya, saya lupa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 102. 103-nya wa'tasimu bihablillah. 104-nya wal takum minkum ummatun. Nah, jadi ayat Muhammadiyah, ayat NU itu wa'tasimu. Itu 103. Ayat 104 ayat Muhammadiyah, ya kan, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu didahului oleh apa? Ayat tentang kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat Darabira itu. Ya, ayat Darabira yang mana? Tadi yang bertakwa tadi. Yang takwa tadi ya, 102 ya. Nah, berarti Darabira lebih dulu dari ayat NU dan ayat Muhammadiyah. Nah, ini penting. Ya. Nah, kalau kita lihat terminologi atau istilah takwa dalam Al-Quran, ya, para peserta kajian muslimah, itu ada beberapa ayat, ya, yang kata takwa itu diimbuhkan atau disambungkan dengan kalimat lain atau kata lain. Ya, lihat di sini misalnya surat Al-Baqarah ayat 197, Allah menyebut itu dengan apa? Bekal takwa. Nah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bekal takwa. Ini ayat konteks dalam ibadah haji. Jadi kalau haji jangan cuma bawa bekal fisik materi, uang. Ya, tetapi juga bawa bekal takwa. Nah, ini juga berlaku untuk seluruh kehidupan kita, bukan hanya untuk haji aja. Ya, dalam kehidupan kita bekal terbaik ya adalah bekal kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 26. Nah, ini berkaitan dengan tema kita adalah pakaian takwa. Nah, ya. Apa kata Allah dalam firman-Nya ayat 26 surat Al-A'raf? Ya bani Adama qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Walibasut taqwa dzalika khair. Subhanallah. Ya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah menyatakan dengan tegas sekali ya. Bagaimana Allah di situ mengatakan, dialah Allah Subhanahu wa taala, wahai bani Adam, kami telah turunkan kepadamu. Ya, kami semua turunkan kepadamu ini apa? Libasan yuwari sawatikum warisha, yaitu pakaian yang menutupi sawatikum. Sawat itu diartikan aurat. Ya, aurat itu kenapa disebut sawat? Itu adalah sesuatu yang dapat mengundang syahwat. Warisha, dan pakaian itu berfungsi untuk apa? Perhiasan. Nah, jadi fungsi pakaian dalam Islam, dalam Al-Quran itu pertama adalah menutupi tubuh, menutupi aurat kita. Karena aurat itu mengundang syahwat. Ya, kalau mengundang syahwat akan mengundang perbuatan asusila. Ya, biasanya
yang melakukan tindakan-tindakan asusila, perzinahan, porno aksi, pornografi, itu semua dari mana awalnya? Ya, dari cara berpakaian yang tidak sesuai dengan kaidah agama. Ya, tidak menutupi aurat. Itu pasti mengundang syahwat. Ya, kalau pakaiannya tertutup, ya, menutupi aurat, bagus, rapi, nggak bakal mengundang syahwat. Ya. Warisan, dan yang kedua fungsi adalah untuk perhiasan. Nah, jadi pakaian itu perhiasan bagi tubuh kita. Tetapi Allah menggarisbawahi walibasut taqwa dzalika khair. Ya, pakaian takwa itu lebih baik. Ya, karena itu adalah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pakaian takwa itu tanda kebesaran, tanda kekuasaan Allah. Ya, akan apa? Dengan pakaian takwa yang Allah wajibkan alaikum. Alaikum itu artinya apa? Wajib atas kalian menggunakan pakaian takwa. Yang mana pakaian takwa itu dua fungsinya. Ya, untuk yuwari sauatikum, menutupi aurat kalian supaya tidak mengundang syahwat, ya, supaya tidak liar kehidupan dalam bermasyarakat. Dan yang kedua untuk perhiasan, maka ini fungsinya adalah menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menarik kan? Jadi pakaian takwa itu adalah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita kan taunya tanda kekuasaan Allah itu apa? Para pemirsa, ya, tanda kekuasaan Allah itu adalah misalnya surat Ar-Rum, ini yang Mbak sering dibaca, sering diulang. Kalau dapat surat undangan, ya, surat undangan pernikahan itu ada ayatnya ini ditulis di situ. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, itu ya. Jadi kita disebutkan di situ apa? Tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah perkawinan, pernikahan. Dijadikan berpasang-pasangan supaya apa? Kita merasa tenang, tentram, nyaman menemukan jodoh. Nah, itu. Ya, itulah. Tapi bukan hanya itu tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah salah satunya adalah libasut taqwa. Nah, ya. Yang ketiga dalam Al-Quran, kata takwa ini dikaitkan, dihubungkan dengan apa? Pondasi bangunan masjid. Itu harus dari pondasi takwa. Bagaimana surat At-Taubah 108, la takum fi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang keempat, kata takwa dikaitkan dengan apa? Kurban. Ya, kita setiap tahun kurban, ya. Di Idul Adha sampai hari Tasyrik itu kan kurban, menyembelih hewan kurban. Nah, menyembelih hewan kurban itu harus didasari apa? Ketakwaan. Nah, surat Al-Hajj ayat 37 mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Itu. Yang kelima, ada disebutkan dalam surat Al-Fatah ayat 26 kalimat takwa, yaitu apa? La ilaha illallah. Idz ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Orang kafir itu dalam hatinya dia punya apa? Emosi, ya, ta'assub, fanatisme jahiliyah. Kebalikannya adalah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Kalau orang kafir itu fanatismenya apa? Fanatisme jahiliyah. Kalau dalam Islam Allah turunkan sakinah, rasa tentram kepada hati orang-orang beriman dan Rasulnya, dan Allah telah menanamkan ke dalam diri jiwa mereka kalimat takwa, yaitu la ilaha illallah. Bukan fanatisme kesukuan, bukan fanatisme kedaerahan, bukan fanatisme etnik, bukan fanatisme kebangsaan, tapi kalimat takwa itulah yang menjiwai seluruh orang Islam, orang yang beriman di seluruh dunia, apapun rasnya, apapun etnisnya, apapun suku bangsanya, warna kulitnya, semua sama dasarnya, yaitu kalimat takwa la ilaha illallah. Yang keenam adalah disebutkan dalam surat Al-Muddathir ayat 56, itu ahli takwa. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah huwa ahlut
taqwa wa ahlul maghfirah. Ini untuk Allah. Allah itu adalah ahlut taqwa dan ahli maghfirah. Apa? Ahlut taqwa maksudnya di situ adalah Allah itu adalah zat yang harus kita tunjukkan ketakwaan kita kepadanya. Dan Allah itu ahli maghfirah yang senang untuk mengampuni dosa hamba-hambanya. Baik, sahabat kajian muslimah yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana pakaian dalam Al-Quran ini? Nah, Al-Quran menyebut pakaian itu dalam dua bentuk, ya, pakaian batin, ya, dan pakaian fisik. Pakaian batin dalam Al-Quran inilah yang pakai dalam istilah Al-Quran itu dengan libas. Libas itu pakaian batin, ya, yang menjadi apa? Penutup aib, simbol keharmonisan dan kehangatan suami istri. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, istri-istri kamu itu adalah libasun lakum. Dia menjadi pakaian bagi kalian. Pakaian itu apa artinya? Menutupi. Ya. Menutupi apa? Rahasia, menutupi aib, menutupi simbol kehangatan antar suami istri. Wa antum libasul lahun, kalian juga menjadi pakaian bagi istri kamu. Subhanallah. Nah, dalam ayat yang lain digunakan istilah libas itu untuk apa? Makna selimut. Tapi selimut di sini bukan selimut tempat tidur ya, buat tidur ya. Yaitu rasa kelaparan dan ketakutan yang menyelimuti suatu bangsa, suatu negara. Nah, itu dalam surat An-Nahl ayat 112. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Ya, Allah buat perumpamaan suatu negeri yang aman, tentram, rezekinya banyak. Ya, rezeki turun keluar dari semua sudut, semua sisi. Ya, dari langit rezeki turun, dari bawah bumi yang dipijak tuh keluar rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Indonesia ini mirip kondisinya dengan apa? Dengan ayat ini, ya. Aman, tentram, rezekinya makmur. Ada dari laut, ada rezeki kita. Sumber daya alam kita kaya di laut, ya. Biota lautnya, kemudian hasil buminya, ya, minyak mentah, gas alam, semua ada. Ya. Di daratan itu di perut bumi kita itu ada apa? Ada batu baranya, ada tembaganya, ada nikelnya, ada bauksit,nya, ada emasnya, ada perak. Semua ada. Barang mineral di perut bumi kita. Nggak cukup tumbuh-tumbuhannya, Masya Allah. Semua tumbuhan ada. Hutan tropis terbesar di dunia, itulah Indonesia. Ya, ini persis seperti digambarkan dalam Al-Quran surat An-Nahl 112. Tetapi apa? Fakafarat bi an'umillah. Sayangnya penduduk negeri itu kufur terhadap nikmat Allah. Kalau kufur terhadap nikmat Allah, apa hukuman dari Allah? Adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Allah akan merasakan kepada penduduk itu, negeri itu, apa? Pakaian kelaparan. Jadi seolah-olah orang jadi miskin, jadi lapar dan takut itu seperti selimut yang menyelimuti mereka. Ya, rasa lapar itu nampak dalam fisik mereka. Nah, Buya Hamka ketika menafsirkan ayat ini, seingat saya, dulu saya pernah kaji, itu orang miskin kelaparan karena penjajahan itu nampak dari apa? Dari pakaiannya. Orang lapar pakai. Dulu orang tua kita zaman penjajahan dulu pakai bajunya dari apa? Dari karung goni, ya. Karung goni, belum ada baju bagus-bagus sekarang, apalagi kayak bahan darabira kan. Zaman dulu nggak ada, semua pakai karung goni. Ya, itu menunjukkan apa? Kemiskinan, kelaparan, ketakutan, kita dijajah, kita dihina, kita terhina ya di hadapan bangsa lain. Nah, ini harus hati-hati. Nah, itu dalam Al-Quran itu pakaian disebutkan seperti itu. Nah, bagaimana ketika Allah mengatur pakaian,
terutama bagi wanita muslimah. Ya, ini ada perintah dua. Perintah yang wajib itu dua bagi muslimah. Perintah wajib berhijab, yaitu pakai jilbab. Yaitu baju, apa itu jilbab? Jilbab itu baju yang menutup aurat tubuh perempuan. Ya. Jadi jilbab itu ini bajunya, ya, Bunda, dan juga semuanya yang hadir di sini yang bisa menyimak. Jadi istilah jilbab dalam Al-Quran itu adalah baju, bukan kerudung ya, jangan salah nih. Kalau kerudung nanti ada yang bab yang kedua setelah ini, yaitu khimar, itu kerudung. Jilbab yang sekarang istilah kita itu sebenarnya namanya khimar kalau dalam Al-Quran. Nah, kalau pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali muka, wajah dan kedua telapak tangan, itu adalah namanya jilbab. Ini sesuai dengan keterangan surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, ya, katakanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan istri-istri orang beriman, supaya apa? Mereka menjulurkan ke atas tubuh mereka jalabibihinna, jilbab-jilbabnya, pakaiannya. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dzain. Untuk apa perempuan menutupi auratnya dengan menggunakan jilbab? Supaya mereka mudah dikenali. Yang kedua, fala yu'dzaina, supaya mereka tidak diganggu. Ya, tidak diganggu, tidak dijailin, ya, tidak diisengin oleh orang, terutama laki-laki. Nah, apa ayat tafsir ini? Tafsir ayat ini kalau kita lihat dalam tafsir As-Sa'di dikatakan hadil ayat tusamma ayatul hijab. Inilah ayat yang disebut dengan ayat hijab. Allah perintahkan nabinya untuk memerintahkan, ya, semua wanita pada umumnya, dimulai dari istri beliau, putri-putri beliau, ya, kemudian wanita muslimah yang lainnya. Kenapa dimulai dari istri dan putri Nabi? Karena merekalah yang harus lebih dahulu menjadi contoh. Ya, orang yang memberikan perintah, ya, itu harus mulai dari anggota keluarganya dulu, baru kasih tahu orang lain. Ya, firman Allah Ta'ala bagaimana? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya, jadi jaga diri kita dulu, keluarga kita, baru orang lain. Ya. Kemudian apa? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Apa itu maksudnya? Yaitu mereka, ya, yakunna fawqath thiyab min milhafatin wa khimarin wa ridain wa nahwihi ay yughattina biha wujuhahunna wa sudurahunna. Ya. Jadi yang namanya jilbab itu adalah, ya, pakaian, ya, sesuatu yang ada di atas pakaian. Jadi seperti apa? Kerudung, ya, selendang dan sebagainya, menutupi wajah dan dada mereka. Kemudian apa hikmahnya daripada itu? Ya, hikmah dari pakaian seperti ini adalah adna ayyu'rafna, yaitu dalla ala wujudi adhiyatin illam yahtajibna. Kalau tidak berhijab, menutupi aurat tubuhnya, maka akan ada gangguan. Li'annahunna idza lam yahtajibna, kalau mereka tidak berhijab, rubbama dhanna annahunna ghairu afifatin fayata'arradu lahunna man fi qalbihi marad. Ya. Kalau orang wanita muslimah itu tidak menggunakan hijab, maka akan dikira, ya, akan ada asumsi di tengah masyarakat bahwasanya mereka ini bukanlah wanita-wanita baik, ya, bukan wanita-wanita afifat yang menjaga kehormatan dirinya. Artinya apa? Biasanya yang tidak pakai jilbab dulu di zaman Rasulullah hidup, ya, yang nggak mau pakai jilbab itu adalah wanita-wanita yang tidak punya harga diri, tidak punya kehormatan, ya, biasa jual diri, itu nggak pakai jilbab. Nah, fayata'arradu lahunna, maka orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya itu mereka suka mengganggu. Ya, fayu'dhihinna,
rubbamastuhina bihinna wa zunna annahunna imaun. Ada juga dalam masyarakat dulu jahiliyah ya, diketahui bahwasanya budak hamba saya itu nggak berjilbab, makanya mereka suka diganggu. Fatahawana bihinna man yuridu syarr. Maka untuk menjaga supaya wanita muslimah ini ya dia terjaga kehormatannya, tidak dianggap sebagai budak hamba saya yang boleh melepaskan jilbabnya, atau wanita-wanita yang tidak punya harga diri kehormatan, maka mereka hendaknya harus berjilbab. Wa kana Allah ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Ya, apa artinya di sini? Allah mengampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu. Sudah. Kalau sebelumnya kalian enggak berjilbab, ya, sekali kalian ketika turun ayat ini kalian mau berjilbab, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian yang sebelumnya. Ya, itu kontan dibayar oleh Allah. Nah, ini ayat ini mendorong kita terutama wanita muslimah untuk berjilbab. Ya, kalau yang dulu nggak pakai jilbab, udah Allah ampuni. Artinya apa? Nggak pakai jilbab itu dosa. Ini potongan ayat ini maknanya seperti itu. Makanya Allah ampuni. Kalau kalian saat ini dengar ayat ini, ya, kalian patuhi isi ayat ini, kalian gunakan jilbab, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu. Artinya apa? Nggak pakai jilbab, dia sufur, dia terbuka auratnya, terjurai rambutnya, lehernya kelihatan oleh publik, oleh yang bukan muhrim, betisnya, apalagi mohon maaf sampai pahanya, ya zaman jahiliyah lah, katakan zaman dulu ya, ya masih dunia hitam. Nah itu dosa. Nah tapi kalau mau taat dan tunduk patuh kepada ayat ini, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu. Wa rahimakum, Allah akan berikan rahmat kepada kalian. Ya, subhanallah. Bagaimana cara Allah memberikan rahmat? Allah itu Maha Pengasih, Maha Rahim. Allah bayyana lakumul ahkam. Dia Allah Ta'ala menjelaskan kepada kalian hukum-hukum. Wa awdahal halal wal haram. Yang mana yang halal, mana yang haram dijelaskan oleh Allah. Itulah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, terutama wanita muslimah. Fahadha saddun lil babi min jihatihinna. Inilah pintu yang harus ditutup ya bagi kita untuk menjaga kehormatan perempuan. Subhanallah. Sahabat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ayat yang pertama, perintah wajib berhijab. Yang kedua, perintah Allah perintahkan wanita muslimah ini untuk apa? Wajib berkerudung, menutup kepala. Nah, ini namanya khimar. Himar itu yang menutup kepala, rambut, leher, dada. Sesuai dengan keterangan surat An-Nur ayat 31. Di mana Allah Ta'ala berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun." Satu, yaghdudna min absarihin, ghaddul basar. Wanita-wanita beriman hendaknya dia menundukkan pandangan mereka. Yang kedua, wa yahfazna furujahunna, menjaga kemaluan mereka. Tidak berzina, tidak hubungan bebas. Ya, wala yubdina, yang ketiga, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Jangan mereka menampakkan dari perhiasan tubuhnya kecuali yang memang biasa tampak. Tubuh perempuan semua itu perhiasan. Ya, semua itu mengundang syahwat. Maka jangan kalian tampakkan perhiasan itu, kecuali yang memang darurat, dia biasa tampak. Ya, untuk apa? Dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Nabi menafsirkannya illal wajah, muka, wal kafain, dan dua telapak tangan. Nah, ini yang boleh kelihatan, dikasih rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala, keringanan. Ya, karena kalau wajah tertutup, tangan tertutup, nanti repot ya, mau mengerjakan sesuatu atau ada urusan misalnya keimigrasian, urusan kita bahkan makan, minum ya, kalau pakai wajah kita tertutup itu agak merepotkan. Nah, itu nanti kalau ada yang mau pakai niqab atau cadar itu urusan lain ya. Ini tidak masuk dalam ayat ini. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang keempat ya, aturan Allah dalam ayat 31 ini kepada wanita muslimah itu apa?
waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Hendaknya mereka menjulurkan khimarnya, kerudungnya itu atas juyub, kantong-kantong. Ya, kantong-kantong. Ya, lekuk-lekuk tubuh perempuan. Itu disebutnya kantong. Ya, seperti tadi, rambut, leher, dada, ketiak, ini harus ditutup. Ya. Itu harus ditutup. Ya, sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur ayat 31. Nah, itu ada dalam penjelasannya secara detail dalam tafsir Al-Muntakhab, ya, dan juga tafsir-tafsir yang lain. Ada lagi yang kelima sebenarnya, wala yubdina zinatahunna illa. Ya, ini persoalan bagaimana kita tidak boleh, wanita muslimah itu tidak boleh membuka auratnya di hadapan laki-laki asing. Orang asing itu namanya yang bukan mahram. Nah, kecuali yang dibenarkan kepada siapa? Suami, ayahnya, ya, bapak mertua, anaknya. Itu kalau perempuan tidak menggunakan jilbab atau kerudung, ya, di dalam rumah yang ada cuma hanya anggota keluarga saja, ya itu nggak masalah. Tapi kalau keluar rumah lain lagi, bos. Atau di rumah, tapi ada orang bertamu, ya, dia bukan muhrim kita. Ya, maka dia harus mengikuti aturan-aturan berbusana seperti itu. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa rambu-rambu pakaian bagi muslim dan muslimah secara umum? Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ya, tata busananya bagaimana? Ini kaedah. Jadi kalau Darabira atau perusahaan busana muslimah, ya, mau bikin baju muslim atau muslimah, ini aturannya ada 5. Ya, supaya kita menjadi apa? Pakaian kita bertakwa, identitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rambu pertama untuk pakaian muslim dan muslimah adalah alla yakuna fihi tashabbuhun minan nisa'i birrijal walal aqs. Enggak boleh pakaian perempuan, ya, menyerupai pakaian laki-laki. Modenya mirip laki-laki. Atau sebaliknya, pakaian laki-laki dibuat mirip seperti perempuan. Nah, ini yang nggak boleh. Ini rambu yang tidak boleh dilanggar. Sesuai dengan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi SAW la'ana rajul yalbasu libsatal mar'ah. Nabi SAW melaknat laki-laki pakai pakaian perempuan. Pakai tank top, pakai rok. Nah, laki-laki pakai rok. Walaupun untuk tujuan hiburan nggak boleh. Makanya hiburan ini hati-hati buat anak-anak kita. Jangan nonton hiburan-hiburan yang ngaco. Ya, hiburan boleh, nggak ada yang tidak semuanya diharamkan, dilarang. Tapi kalau tontonannya laki-laki pakai pakaian perempuan lalu bersolek berdandan seperti perempuan, itu haram ditonton. Nggak boleh. Ya. Laki-laki pakai pakaian seperti pakaian perempuan itu haram, dilaknat oleh Nabi SAW. Wal mar'atu talbasu libsatar rajul. Nah, sebaliknya, Nabi juga melaknat perempuan yang pakai pakaian seperti laki-laki. Pakai celana pendek, pakai celana panjang yang ketat dan lain sebagainya, ya. Itu nggak boleh. Nah, pakai kemeja ketat seperti laki-laki, kemudian nggak pakai jilbab, nah itu nggak boleh. Ya. Jadi itu harus itu karena itu pakaian laki-laki dan perempuan itu dibedakan sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan bentuk tubuhnya. Itu diatur oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ada hadis lagi yang lain sama. La'ana Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas. Al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Rasulullah melaknat, ya, laki-laki yang menyerupai perempuan, wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal, dan perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya, rambu yang kedua itu apa? Allah yusbiha libasal kufar. Jangan kita mengikuti menyerupai pakaian orang-orang kafir. Jadi pakaian orang kafir, terutama yang dipakai dalam tradisi peringatan acara keagamaan mereka, itu nggak boleh kita contoh, kita pakai, kita tiru-tiru seperti pakaian mereka. Contoh apa? Pakaian Merry Christmas, ya, pakaian
Natal dan sebagainya, itu nggak boleh dipakai. Atau acara agama apapun. Ya, itu ciri pakaian mereka, nggak boleh kita pakai seperti itu. Walaupun untuk hiburan nggak boleh. Apalagi dipakai untuk kepentingan kita sehari-hari, nggak boleh, haram. Ya, hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW ra'a Rasulullah alayya thawbaini mu'asfaraini faqala inna hadhihi min thiyabil kuffar fala talbisha. Ya, dalam hadis lain dari Ibnu Umar, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum, ya, termasuk cara berpakaiannya, maka dia termasuk bagian dari mereka. Ketika Rasulullah melihat, ya, Abdullah bin Amr ibnul As memakai ada dua pakaian mu'asfaraini yang itu biasa dipakai oleh orang kafir, itu Nabi melarang, jangan kau pakai pakaian itu. Yang ketiga, rambunya apa? Allah yakuna libasa syuhrah. Jangan model pakaian kita ini yang aneh-aneh. Ya, itu libas syuhrah, untuk cari popularitas. Ya, sampai apa? Ya, di model-modelin, macem-macemin, ya, sampai aneh orang melihatnya. Ini pakaian apa? Sirkus. Ente mau main sirkus? Ente mau main apa pakaian yang aneh-aneh itu? Nah, ini hadis dari Ibnu Umar, ya, yang marfu kepada Rasulullah SAW, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahullahu thawba madhallatin yaumal qiyamah thumma alhaba fihi nara. Siapa yang menggunakan atau memakai pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah itu pakaian supaya kita jadi terkenal, beda sama yang lain. Ya, mencolok, ya, dan aneh gitu. Bentuknya, jenisnya, tata pakaiannya ini aneh, ya, bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Itu untuk ini sendiri, menonjol sendiri, itu nggak boleh. Ya, apa kata Nabi SAW? Allah akan pakaikan untuk dia pakaian kehinaan pada hari kiamat, kemudian dinyalakan api di pakaian itu. Nauzubillah min dzalik. Yang keempat, rambunya apa? Allah yakuna muharraman. Yang bahannya nggak boleh dari bahan yang diharamkan. Seperti apa? Seperti bahan harir, ya, sutra murni, wadzahab, emas, itu larangan berlaku bagi laki-laki. Yang boleh bagi perempuan, pakai sutra, pakai emas, itu boleh bagi perempuan. Tapi bagi laki-laki haram, nggak boleh. Ya. Kemudian yang kelima, alla yakuna fil libasi saraf. Jangan berlebih-lebihan dalam pakaian, ya. Yaitu berdasarkan firman Allah Ta'ala, surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ini berlaku umum. Perintah bukan hanya untuk makan minum, ya, jangan berlebih-lebihan, tetapi berlaku untuk seluruh aspek kehidupan kita, termasuk cara berpakaian. Jangan israf, ya, karena israf bisa mengantarkan kita kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ada Nabi SAW juga dalam hadis melarang begini, kulu wa tasaddaqu, makan dan sedekahlah kalian, walbasu fi ghairi israfin wala makhilatin, pakailah pakaian tanpa kita berbuat israf, berlebih-lebihan, ya, dan juga jangan pakai pakaian untuk niat sombong. Nah, nggak boleh kesombongan. Makanya pakaian busana muslimah harus tampil, boleh bahannya mewah, mahal, boleh. Tetapi tadi jangan ada emas kalau buat laki-laki dan sutra murni bagi laki-laki, ya. Dan dia boleh pakai bahannya bahan mewah, tapi jangan berlebih-lebihan, menor gitu, ya. Dan nggak boleh kita pakai itu ada dalam hati kita itu kesombongan, makhilah. Ya, itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Nah, bagi pakaian muslimah yang tadi, hijab tadi terakhir, ya, syarat-syaratnya itu apa? Nah, itu kan ketentuan umumnya tadi, jilbab dan khimar. Nah, tetapi diatur juga dalam syariat Islam berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah. Ini ketentuan syarat pakaian muslimah. Pertama, ayyastura jami'a badaniha, harus menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Allah yasifa,
au yasifa badanaha, jangan transparan, ya, sampai bisa menjelaskan atau menggambarkan bentuk tubuh. Ya, kita pakai baju tapi bajunya dari plastik, plastiknya transparan, nah itu haram, nih sama aja telanjang, ya kan? Atau pakai baju tipis, ya, yang bisa diterawang, ya, kulit tubuh kita bisa keterawang, nah, nggak boleh, ya, itu nggak boleh, itu melanggar aturan dalam Islam. Allah yasifa au yasifa badana. Yang ketiga, Allah yakuna dayyiqan, ya, jangan sempit, jangan ketat, yasifu hajma a'dha'iha, yang bisa menjelaskan, ya, lekuk-lekuk bagian tubuh, itu nggak boleh, harus yang longgar, ya. Ya, jangan yang ketat tadi, jangan transparan, ya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, Allah yakuna zinatan fi nafsi, jangan pakaian itu sudah merupakan suatu perhiasan tersendiri, ya, jadi itu jadi banyak emasnya, banyak berliannya dan sebagainya, itu jangan, itu karena berlebih-lebihan. Yang kelima, Allah yakuna mu'attaran au mubakharan, ya, kalau pakai pakaian sudah pakai jilbab, pakai kerudung, tapi wah ini, ya, pakai parfumnya berlebihan, nah, pakai parfumnya wanginya, ya, kecium sampai 10 meter 20 meter, nah, itu terlalu berlebihan, ya. Boleh pakai wangi-wangian, boleh, tetapi yang pantas, jangan berlebihan. Nabi SAW tidak suka, apalagi kalau menghadiri majelis atau masjid. Idza syahidat ihdakunnal masjid, kata Nabi SAW, fala tamassatiban. Hadis riwayat Muslim, kalau perempuan datang ke masjid buat sholat berjamaah, buat ngaji, maka jangan gunakan wangi-wangian, karena itu akan mengundang apa? Mengundang syahwat, mengundang orang untuk cari tahu ini siapa dan sebagainya. Jadi pembicaraan, jadi orang nggak fokus ngaji, nggak fokus sholat. Kenapa? Karena ada yang pakai wangi-wangian heboh, nah gitu ya, wangi-wangian yang hebring, nah itu nggak boleh, ya. Itu ke masjid aja nggak boleh, apalagi ke tempat umum, misalnya kondangan biasa-biasa aja, jangan heboh minyak wanginya, parfumnya, ya. Nah, itu kaidah dalam cara berpakaian menurut syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada sedikit jawaban mengenai syubhat liberal, ya, yang memahami ayat 59. Nah, ini kita bantah bahwasanya jilbab ini, kenapa Allah mengatur terakhir, ya, pakaian wanita muslimah itu sedemikian rupa, ya, itu sangat sederhana, ya. Kenapa? Supaya jilbab, ya, dalam agama Islam ini itu menjadi simbol pembebasan perempuan dari budaya materialisme dan konsumerisme. Coba kalau nggak pakai kerudung, ya, konde, sanggul, wah, dimacem-macemin gaya rambut perempuan, masya Allah, ya, itu berapa bilas rambutnya, berapa semir rambutnya, berapa, ya, duit semua itu, masya Allah, ya. Kemudian dibikin macam-macam rambut. Nah, ini dengan jilbab itu nggak perlu. Kita tinggalkan budaya konsumerisme, budaya materialisme, ya. Lalu bercelak, ini alis matanya dibikin lagi double. Wah, ini alis mata apa itu namanya? Ya, ada badai topan aja itu nggak bergerak tuh alis, ya, bulu mata, ya, bulu mata badai, ya kan? Apalagi pakai macam-macam, nggak perlu. Makanya jilbab ini simbol kesederhanaan. Jadi Islam menempatkan perempuan itu dalam posisi yang terhormat, bukan karena melihat bentuk fisiknya, tubuhnya, bukan melihat menor dandanannya, tetapi Islam menempatkan perempuan terhormat karena apa? Karena jati dirinya, kewibawaannya, kesederhanaannya, lihat keahliannya, otaknya, jangan lihat cuma kecantikannya, menornya doang. Nah, ini yang inilah maqasid syariah dari kewajiban, ya, jilbab dan khimar dalam pakaian muslimah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya sekarang ada himbauan boikot
produk Prancis. Nah, biasanya ibu-ibu urban, wanita muslimah ya, senang pakai fashion dari Paris, dari London, merek-merek Louis Vuitton, apalagi Chanel, Dior ya. Itu mulai dari tas, shawl, baju, sampai kerudung beli dari mereka. Nggak perlu ya, beli aja di Darabira cukup. Insya Allah ya, pakai pakaian sesuai dengan aturan agama. Itulah identitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.